Timnas Indonesia U20 mendapat hasil imbang melawan Timnas Yaman U20 si laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kedua tim bermain sama kuat 1-1. Meski demikian, hasil ini cukup membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 langsung bermain menyerang sejak awal. Muhammad Ragil dan Jens Raven bergantian memberikan ancaman ke gawang lawan. Namun, lini pertahanan Yaman U20 juga masih cukup rapat untuk ditembus. Gol yang ditunggu-tunggu bahkan baru terjadi di menit-menit akhir babak pertama. Jens Raven membuka keunggulan Timnas Indonesia U20 lewat tendangan terarahnya ke pojok kanan gawang. Sayang, keunggulan Garuda Muda tak bertahan lama. Yaman U20 berhasil menyamakan kedudukan jelang babak pertama usai. Setelah pertandingan Indonesia vs Yaman, netizen ramai-ramai memberikan tanggapan mereka di berbagai platform media sosial. Berikut beberapa komentar menarik. Bersyukur bisa lolos, walaupun mainnya nggak berubah dari zaman megalitikum, selamat Garuda Muda. Mainnya busuk nggak modern, football perlu dievaluasi. Coach Isprime dia sudah lewat harus legowo. 1 tahun lalu banyak persiapan, suruh STY aja latih tim ini, tambahan pemain diaspora. Kalau mau target Piala Dunia U20, main lawan Yaman aja, tim Arab level 3 ngos-ngosan. Mau dikasih materi pemain kayak Anthony, Mudryk, Lukaku, Maguire atau Nicholas Jackson sekalipun kalau pelatihnya Indra Syafri dan Bima Sakti tetap aja mainnya ngandelin sayap terus crossing, insya Allah gol. Skemanya gak berubah dari zaman Evan Dimas tahun 2013, miskin taktik. Terlepas dari hasil seri, ini adalah hasil yang bagus. Apalagi dua gelandang yang main di laga kali ini yaitu Aditya Warman dan Fandi Bagus Pamungkas masih sedikit memiliki pengalaman internasional, apalagi yang levelnya di atas Timnas U20. Lolos sama seri tapi rasanya kayak kalah, nggak kebayang kalau di AFC ketemu tim yang lebih jago mainnya. Semangat boys! Semoga lebih baik lagi. Di Piala Asia U20, dengan permainan seperti ini, tidak kalah telak saja sudah bagus. Lihat U20 dan U23 jauh banget kualitasnya, padahal U23 banyak pemain lokal juga. Congrats boys, but, evaluasi dan improve lagi strateginya, mulai kebaca lawan dan minim variasi. Lini tengah sering kosong dan ngandelin sayap. Is harus banyak belajar lagi kalau mau bersaing dengan tim lain yang pastinya lebih kuat daripada Yaman. Kelihatan kalau kelasnya Indra Syafri itu emang ASEAN, lawan negara yang sepak bolanya kuat langsung amburadul gak jelas mainnya. Alhamdulillah juara grup, selamat Timnas Indonesia U20, terima kasih pelatih Is, kamu adalah yang terbaik, salut. Kita bagus dalam menyerang tetapi lemah dalam pressing lawan sewaktu kehilangan bola, selamat kita ke babak berikutnya di China. Selamat Garuda Muda, hasil bagus sudah diraih. Masih perlu ditingkatkan lagi levelnya. Kelihatan kesulitan ketemu tim yang main dengan high pressure, untung skillnya gak ada berimbas, kurang kreatif karena jarak depan dengan tengah jauh, terlalu individual kali ini, mudah-mudahan bukan karena lagi dipantau STY. Main sayap sampai bisa terbang. Terbuktikan kalau nggak ada pemain naturalisasi yang nge-goal-in sudah pasti kita kalah. Semoga Coach Indra mau terbuka untuk naturalisasi, karena tim yang dihadapi tahun depan sudah another level. Alhamdulillah. Selamat untuk Timnas Indonesia U20. Keep semangat juang. Terima kasih ya Allah. Selamat untuk kelolosannya. Maaf tapi tolong evaluasi. Sekian. Pelatih kampung dari zaman Ilham Udin cuman ngandelin lari-lari, cutback, kasihan pemain-pemain muda dikasih filosofi kayak gini WKWK. Congrats sudah lolos kualifikasi Piala Asia adik-adik. Now the real journey begin. Harus mulai berjuang keras karena fase grup Piala Asia nggak main-main. Semoga bisa melampaui prestasi STY dengan U20 di tahun 2023. Dear Coach Is, jangan anti diaspora, pemain mediocre Mubapuk tolong jangan dipasang terus. Lolos sih lolos tapi mainnya ampun dah. Alhamdulillah juara grup, hasil baik, namun masih banyak harapan biar Timnas Indonesia U20 mainnya lebih oke lagi. Alhamdulillah lolos, walau secara permainan gak banget, lawan Yaman aja keteteran. Ya baguslah lolos, artinya target terpenuhi, cuma kalau ngelihat permainannya selama ini di 3 match, kalau pelatihnya masih lokal pret, jangan harap bisa berbicara banyak, nggak kena bantai aja udah syukur-syukur ini. Sering dipandang sebelah mata netizen, dicibir, dicari kesalahan bahkan tak jarang direndahkan,
tapi beliau balas dengan torehan prestasi untuk mengharumkan nama bangsa, dialah Indra Syafri, sang pencetak sejarah pelatih terbaik timnas. Terlalu sering umpan pendek ke belakang jadi permainan kurang berkembang. Alhamdulillah lolos ke Piala Asia U20, walaupun dari kick-off sampai injury time nonton was-was karena dipres terus. Alhamdulillah lolos, walau secara permainan gak banget lawan Yaman aja keteteran. Taktik Coach Indra Syafri sudah kuno gak berubah sama sekali dari zaman Evan Dimas. Taktik permainan seperti itu hanya bisa buat ASEAN tidak untuk Asia bahkan dunia. Masih jadi pertanyaan, kenapa Amar sampai sekarang nggak dipanggil? Lolos tapi nggak memuaskan, main jadi tuan rumah tapi kualitas seadanya, seneng tapi kecewa juga, kalau gini terus jangan harap bisa berbicara banyak. Harusnya ini ngelatih U16 aja. U20 kasih ke Nova Arianto, Nova visi misi ikut STY, sementara long ball, cutback dan bismillah insya Allah goal. Progres ke seniornya jadi nggak jalan kalau U20 dipegang beliau. Ku menangkap ada pikiran atau aura STY dalam penerapan bertahannya, dan ku yakin kalau murni Syafri atau lokal Prit pasti kalah. Coba yang kreatif di Silikidi. Perlu latihan, shot on target, yang intensif, untuk menutup kebuntuan saat kesulitan menembus pertahanan lawan. Selamat buat semua pemain, nggak mau ngasih selamat buat Is. Patut disyukuri bisa lolos ke Piala Asia U20. Tapi untuk berharap bisa berprestasi di Piala Asia nantinya agak berat sih, apalagi target untuk lolos ke Pildun U20. Tim ini belum banyak berkembang sejak AFF kemarin, masih miskin kombinasi dan variasi serangan. Masih ada waktu untuk berbenah terutama passing, scanning, decision kapan harus dribble kapan harus passing. Beruntung pemain Yaman kecapean. Rayakan dulu sebelum nanti Mumet lihat mainnya pas di Piala Asia kalau coachmu nggak mau improve taktik and strategi. Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas sayap kita, misal masih kuku pakai taktik yang sekarang. Minimal selevel sayap kita yang dulu kayak Maldini Pali atau Ilham Udin. Selamat untuk semua pemain yang telah bekerja keras, banyak-banyak latihan lagi ya adik-adik. Alhamdulillah. Kalau masih taktik yang dipakai adalah template mulu, alamat jadi bulan-bulanan di sana. Pelatihnya tolong dievaluasi Min. Kasian anak-anak kecapean itu kalau mainnya lari-lari terus hilang bola. Vietnam sama Thailand diajak nggak ya? Terima kasih Garuda, semoga pelatihnya diganti pas putaran final. Amin, aku suka bola, tapi nggak terlalu paham apa yang namanya taktik. Di mata orang awan pecinta bola timnas, aku rasa cara permainannya masih hambar kurang greget, kayaknya perlu something new, gitu. Tapi of all, congrats, goes to China 2025. Selamat Garuda, lolos ke Piala Asia U20. Tapi jika PSSI dan Erick Thohir serius dengan target lolos Pildun U20, maka patut dipertimbangkan ganti pelatih. Dengan segala hormat, taktik Coach Is masih kurang variatif untuk bersaing di level Asia. Mr. Honda bisa jadi opsi. Passing parah, defense gak rapi terutama ngadepin crossing, transisi lambat dari nyerang ke defense, dan seperti biasa, melipir ke pinggir cut. Back, Indra Syafri pelatih bagus, diremehin cuma karena menolak pemain naturalisasi. Padahal sekarang juga udah terbuka. Dalam 15 tahun terakhir nggak ada pelatih dengan prestasi melebihi Indra Syafri. Sekalipun itu STY tidak bisa melebihi prestasi Indra Syafri. Permainan jauh di bawah timnas U20 zaman Egy Maulana dan kawan-kawan. Bukan soal pelatih tapi para pemain tidak bisa menjalankan instruksi, passing-passing selalu salah dari pertama main vs Maldives, ganti sebagian starting 11, lawan makin berat. Kalau masih yang ini, langsung out. Alhamdulillah, Coach Indra harus banyak berbenah karena nanti di China persaingannya lebih berat dan perlu dipertimbangkan penambahan pemain diaspora untuk pemain belakang dan pemain tengah. Jen Ravens patut dicoba di kualifikasi pada lawan Bahrain. Lolos tapi mainnya tidak menjanjikan. Minim kreativitas, hobi long pass. Kelihatan kalah kualitas dan fisik dengan Yaman. Semoga bukan hanya menjadi tim penggembira saja di Piala Asia nanti. Nanti di Piala Asia U20 siap-siap aja dibantai kalau main masih begitu sama pelatihnya tetap si Ono. Makan tuh anti diaspora tapi digendong diaspora Prisapri, lawan Yaman aja diobo-obo goblok. Indonesia kurang pemain andalan di lapangan tengah dan palang pintu belakang. Perlu natural selevel Raven untuk lini tersebut. Selamat Garuda Muda, yakin kalian bisa memperbaiki cara main kalian, maju terus Garuda.
Lolos kualifikasi tapi akan pulang lebih awal di fase grup, karena dari segi taktik dan permainan masih sangat kurang dari anak asuh Is. Semoga 2025 taktiknya makin banyak, amin amin.